melakukan maksiat? Bisa. 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 Jawabannya bisa. Bisa. Ya. Kalau menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dalo TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa ibadah itu penting dan apakah kurangnya ibadah bisa bikin seseorang lebih mudah terjerumus dalam maksiat? Misalnya, kalau kita sering menunda sholat, jarang membaca Al-Quran, atau kurang menjaga zikir, apakah itu mempengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari? Nah, di sosial eksperimen kali ini, kita akan ngobrol santai tentang hubungan antara kekuatan ibadah dengan perilaku kita, terutama soal kecenderungan untuk melakukan maksiat. Apa benar ibadah yang kurang bisa bikin kita lebih rentan tergoda hal-hal negatif? Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Panjangan saya Maulana Hakiki, panggilan saya Kiki. Pak Amir. Pak Amir. Ya. Edi Suprapto. Edi Suprapto. Di sini kuliah, kerja apa? Baru lulus, belum, masih proses mencari kerja lah. Lulus SMA. S1. Ke rumah adik. Lagi jalan-jalan ke rumah adik, tempat adik. Oh iya. Kesini nih lagi kunjungan apa gimana? Di sini saya cuman nyekar aja. Habis itu pulang saya. Menyegarkan suasana aja. Ya sedikit. Ya. Pertanyaannya, apakah kurangnya ibadah itu bisa menyebabkan maksiat? Nah, itu pertanyaan. Bisa dijawab? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa. Ya. Kalau menurut saya ya. Bisa. 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 Rasanya kalau ibadah itu kan tujuannya untuk mengingat Allah ya. Iya. Kalau dia akan lalai, berarti dia akan jauh dari Allah. Dan itu akan menyebabkan gampangnya untuk berbuat lalai, ya maksiat. Bisa menyebabkan maksiat yang lainnya ya. Ya. Kurang ibadah, karena kurang baca Al-Quran. Tuh, karena dia lalai dari ibadah, otomatis lalai dari Allah, jauh dari Allah. Karena kan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, itu semakin hati kita tenang. Jadi kalau kita mau melakukan maksiat itu kan kita sadar bahwa ada yang mengawasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rindu ridha Allah, cinta baginda Nabi. Betul, kurangnya ibadah memberi peluang seorang hamba untuk bermaksiat. Karena kita punya waktu 24 jam. Jika waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita gunakan untuk beribadah, berarti kita gunakan selain ibadah. Dan selain ibadah ada amal mubah. Pekerjaan biasa, ada yang haram. Maka selagi seorang beribadah berarti terhindar daripada amal haram. Ini secara teori menghitung waktu. Akan tapi juga kita kalau kembali kepada petuah para ulama, dan juga disebutkan bahwa kurangnya ibadah seorang hamba ini menjadikan dia kurang dekat kepada Allah. Dan kalau sudah orang kurang dekat kepada Allah, kan jauh dari Allah. Sehingga bagi dia mudah melakukan satu kemaksiatan. Dan di saat seorang hamba sudah melakukan kemaksiatan, maka dia akan menarik kemaksiatan yang lain lagi, sehingga bisa menjadi melakukan kemaksiatan yang lebih besar lagi. Dan maksiat digambarkan oleh baginda Nabi, maksiat dari tidak beribadah lalu melakukan maksiat. Maksiat digambarkan seperti nuktah atau titik hitam, noda hitam. Tu'radul fitnatu alal gulubi kal hasiri. Jadi kal hasiri. Dan udah. Jadi maksiat itu digambarkan seperti noda hitam yang akan nempel ke hati seperti tikar dipintal satu demi satu. Jadi noda hitam maksiat kita lakukan nempel satu,
nempel di hati, nempel di hati, nempel di hati, menjadi hati gelap. Sehingga yang membiasakan kemaksiatan akhirnya mudah melakukan kemaksiatan, susah melakukan ibadah. Begitu yang memperbanyak ibadah akan susah bermaksiat, seperti itu. Dan ingat, ada satu hikmah yang perlu kita cermati. Tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya melakukan kebaikan atau ibadah, biarpun tidak direncanakan sekalipun. Dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan, biarpun direncanakan. Begitu sebaliknya, kalau sudah orang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan, dan begitu susahnya melakukan ibadah biarpun sudah merencanakan. Ayo kita dekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah dengan kekhusyuan, membangun ketulusan di dalam hati, keikhlasan di dalam hati, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita berurusan dengan sesama manusia lebih indah, lebih bagus. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.